Selamat malam Halo, Pak Gun. malam. Apa kabar, Mbak Maria? Baik Pak, kita ketemu lagi. Iya, betul. Eh, Jadi, kita masih ngelanjutin terus pokoknya ya Pak ya. Buat ah, sharing siap, sama siap. semua parents, ayah bunda, Iya, dimanapun betul. berada. Mm-mm. Oke, malam ini kembali lagi saya dan Pak Gun live bareng. Malam ini topiknya adalah tentang stimulasi motorik. Nah, sebelumnya saya coba perkenalkan lagi Pak Gun, mungkin buat Oke, para parents yang belum kenal ya. Jadi iya. Pak Gun ini nama lengkapnya adalah Dr. Tri Gunadi AMDOT SPSI ya, panjang. Nah, pendidikannya awalnya adalah D3 okupasi terapi di Akademi Okupasi Terapi Surakarta, kemudian mengambil S1 kedokteran di UNJ, kemudian S1 lagi psikologi di UI, kemudian S2 psikologi anak usia dini di UI juga, dan sekarang S2 lagi di profesi psikologi Unika Atmajaya. Luar biasa, belajar terus ya Pak Gun. Iya, harus semangat. Untuk Kemudian, ini ya, untuk sharing itu butuh knowledge banyak. iya betul. Untuk membantu anak-anak hebat harus hebat. Semakin banyak belajar semakin bisa membantu ya Pak ya. Betul. Dan Oke, semakin banyak belajar, ternyata semakin banyak yang nggak tahu loh. oh iya benar. Karena ilmu itu benar-benar nggak terbatas juga sih ya, dan Betul. selalu Makanya update gitu. semakin banyak belajar, semakin kita nggak tahu ternyata tes intelijensia yang ini, tes bakat itu, tes minat itu, macam banget. Oke, saya lanjut ya Pak. Untuk pekerjaannya Oke. Pak Gun ini eh, kayaknya sebagian besar udah tahu ya, Pak Gun adalah Direktur Child Development Yamed Child Development Center dan juga Yamed School. Ini di Indonesia udah banyak banget ya cabangnya. Iya. Kemudian beliau juga adalah dosen vokasi UI, kemudian beliau juga konsultan anak berkebutuhan khusus, dan juga menulis buku. Bukunya udah banyak ya, saya sebutin beberapa aja. Ada yang judulnya My Boleh. Baby, Mereka Bisa Sukses, dan sebagainya. Pokoknya luar biasa banget ya narasumber kita malam ini. Dan pas banget kita ngomongin stimulasi motorik karena memang ya ini bidangnya Pak Gun banget gitu ya, stimulasi anak gitu ya, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau yang berkebutuhan khusus aja bisa dihandle, apalagi anak-anak reguler gitu ya Pak ya. Reguler. Iya, betul. Jadi lebih Oke. bisa dimaksimalkan lagi kalau anak Iya, reguler. betul. Cenderung lebih mudah ya daripada anak Lebih mudah. berkebutuhan khusus. Iya. Ya, gitu. Nah, malam ini kita ada giveaway juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi giveaway malam ini adalah voucher Gojek sebesar 50.000 yang akan ditransfer langsung ke nomor ayah bunda yang akan terpilih nanti oleh panitia. Dan yang terpilih adalah sekarang kita lihat dari keaktifan dari awal sampai akhir. Jadi pertanyaan yang dilontarkan itu nanti akan dipilih yang bagus, nanti akan dapat voucher Mantap. Gojek Nah, 50.000. berarti sekarang kita coba minta parents dan ayah bunda semua untuk absen dulu, mungkin bisa kasih tanda wave-nya gitu ya, melambai-lambai pada kita. Jadi panitia bisa mulai lihat nih siapa aja sih yang udah join, betul. gitu ya. Oke, Pak Gun, gimana? Kita mau langsung mulai ke topik? Boleh. Ayo. Oke. Iya, kita mulai. Buat pembukaan kita ngebahas dulu nih, mungkin buat parents yang belum terlalu familiar, motorik. Kalau kita ngomongin motorik, ini cakupannya apa aja sih Pak? Oke, jadi sebenarnya motor itu adalah fondasi untuk manusia itu movement atau bergerak. Jadi tugas perkembangan dari mulai jasmani ini nanti meliputi dari otot dan sendi yang ada di dalam tubuh kita, termasuk rangsang sensori yang mengaktifkan si otot sama sendi tadi, dan berupa tugas yang melibatkan koordinasi gerak tubuh, terus kestabilan gerak tubuh, terus yang jelas adalah manipulasi dari gerak tubuh itu sendiri. Jadi
yang dimaksud dengan motorik itu adalah dari mulai mengambil stimul sensori dari lingkungan, misalnya di depan ada sungai nih, ada got nih, si anaknya harus melompat. Nah, itu sudah dipikirkan dari jauh-jauh waktu menuju ke got itu. Nah, akhirnya si anak itu mampu melompati got yang ada di depannya. Nah, nanti motorik itu dibagi menjadi 2, motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik tadi yang akan berfungsi untuk si anak atau si manusia atau si individu itu berfungsi dengan baik di dalam keseharian. Oke, Gitu. Itu yang berarti dimaksud dengan motorik. secara umum pokoknya gerakan-gerakan sendi dan otot gitu ya ketika berkoordinasi ini namanya sistem motorik gitu ya. Betul. Tadi Pak Gun sebut ada motorik kasar dan motorik halus nih Pak. Ini bedanya apa sih Pak? Oke, jadi motorik kasar adalah untuk berfungsi pada olah tubuh gerakan kasar. Biasanya gerakan-gerakan kasar ini adalah gerakan-gerakan penopang tubuh. Jadi dari mulai kaki, tungkai bawah, paha, panggul, gerak terang gitu ya. Itu adalah motorik kasar. Nah, sedangkan kalau untuk motorik halus itu regionya dari mulai sini. Regio itu adalah batasan. Regionya dari mulai shoulder atau bahu, siku, forearm atau lengan bawah, sampai ke tangan atau jari-jari gitu. Jadi kalau orang awam itu kan nyebut tangan itu kan seluruhnya ya. Sedangkan kalau kita di dalam kalau kita yang bergerak di rehabilitasi medis, yang bergerak dalam fungsi terapi olah tubuh, itu biasanya kita akan bagi regio tadi dari mulai shoulder, bahu, siku, forearm atau lengan bawah. Nah, tangan itu jadi cuman segini. Ini namanya tangan sampai ke jari-jari gitu. Nah, jadi pembagian dari motorik kasar, motorik halus sudah jelas. Biasanya motorik kasar berguna untuk olah tubuh gerakan yang besar, gerakan yang seperti melompat, berjalan, memanjat. Kalau yang halus berhubungan dengan kemampuan si tadi dari mulai bahu sampai jari-jari tadi untuk kegiatan sehari-hari seperti mengangkat, mendorong, menarik, melempar, meletakkan, menjumput gitu. Dan gerakan-gerakan yang lebih halus lagi seperti menggunting, menulis, mewarnai, menyisir rambut, make up gitu. Kan kalau kayak para bunda-bunda kan motor halusnya udah terlatih karena kenapa make up gitu ya. Apalagi kalau make upnya sekarang udah cuman pakai handphone gitu, layar handphone gitu jadi cermin. digunakan untuk mirror. Iya betul. Gitu, itu. Udah gitu make upnya itu sambil namanya motorik nyetir halus. gitu ya. Terampil sekali. Betul ya. Multitasking banget. Iya. Nah, Pak, ini sebenarnya motorik kasar dan motorik halus itu ketika kita gunakan, mereka itu bareng, kerja bareng atau terpisah ya Pak ya, biasanya? Ya, tergantung dari si tugas yang berfungsi. Jadi, tugas-tugas yang mana nih? Karena misalnya contoh menari ya, menari itu motorik kasar dan motorik halus. Apalagi tarian-tarian Jawa gitu ya, kan itu kan kelenturan jari-jarinya itu benar-benar diolah gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung tugas si aktivitas itu. Misalnya contoh seseorang yang dia kerjanya di pabrik rokok yang dia melinting. Nah, berarti kan motorik kasarnya kan berhenti karena dia duduk gitu. Sedangkan yang bekerja cuman jari-jari. Nah, itu motorik halus saja. Jadi tugasnya hanya bekerja di area motorik halus, sedangkan motorik kasarnya tidak. Berbeda dengan tadi tuh misalnya balerina, penari, atau mungkin yang atlet-atlet itu misalnya sepak bola, itu pasti otomatis lebih fokus ke motorik kasarnya. Tapi tidak terlepas dari tadi apakah terpisah, apakah bergabung, itu tergantung si aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Dan kalau sebenarnya paling kompleks itu adalah pekerjaan rumah tangga.
Jadi Iya, dengan matang itu melibatkan motorik kasar, motorik halus gitu. Jadi iya kayak betul. bunda-bunda, iya, jadi kayak bunda-bunda itu ngepel lantai itu motorik kasarnya kerja, motorik halusnya kerja, ngelap kaca itu juga sama Iya, gitu. nyetrika, nyuci, semua tuh emang kasar dan halus ya, Betul, kerja bareng. iya, Tapi iya, kalau untuk perkembangannya sendiri saling mempengaruhi ya Pak ya? Maksudnya kalau misalnya betul, nih motorik ya, kasarnya kurang optimal, apakah udah pasti matang, motorik iya. halusnya kurang matang atau gimana tuh Pak? Iya, iya betul. Jadi kalau nanti belajar namanya Pyramid of Learning, Pyramid of Learning itu dikemukakan oleh William and Schellenberg, di mana di teori yang menyatakan bahwa tugas kan semua itu difungsikan oleh otak ya, oleh otak kita. Nah, otak kita itu nanti kemampuannya didasarkan pada tadi tuh pondasi-pondasi. Kalau disebutnya adalah namanya tangga perkembangan atau tadi itu pyramid of learning tadi itu. Jadi motorik kasar itu pondasi untuk motorik halus. Jadi kalau motorik kasarnya aja misalnya contoh gini, itu anak masih pecicilan gak jelas gitu, masih belum bisa ngontrol tubuhnya, bisa nggak nulis dengan baik? Pasti enggak gitu. Jadi kenapa anak-anak dengan ADHD itu kalau dia tidak dimatangkan dalam koordinasi motorik kasarnya akan berakibat pada tulisannya kayak cekeran ayam gitu. Jadi pasti akan mempengaruhi pada si motorik halus gitu. Dan sebenarnya si motorik ini akan berlapis kayak tadi tuh, motorik kasar sebagai pondasi motorik halus. Si motorik halus itu sendiri juga akan menjadi pondasi untuk si namanya motorik oral. Jadi otot-otot di bagian bahu sini akan berpengaruh pada rahang, kemampuan untuk meniup, menyedot dan seterusnya kayak gitu. Jadi pondasi-pondasi itu tidak boleh dilupakan gitu. Makanya ayah bunda nanti kalau misalnya mendapatkan anaknya itu tulisannya jelek gitu ya, misalnya aduh tulisan anakku tuh kayak cekaran ayam misalnya gitu. Nah Banyak sebenarnya banget yang itu Pak masalahnya. iya makanya yang dievaluasi bukan hanya si motorik halusnya gitu. Itu yang nanti perlu parents tahu bahwa anak tulisannya jelek bukan dengan diajarin nulis gitu, tapi dievaluasi. Iya, karena seringkali parents pada gitu. Wah, anakku jelek nih, aku lesin nulis gitu. Aku panggil guru untuk nulis misalnya gitu. Padahal tidak sesimpel itu. Padahal yang harus dievaluasi adalah si tangga tumbuh kembang tadi, apakah sudah matang belum sensorinya, apakah sudah matang belum motorik kasarnya kayak gitu. Jadi motorik kasar itu pondasi dari si kemampuan motorik halus tadi. Ya, dan Gitu, motorik ini fondasinya adalah kemampuan sensori yang waktu 2 minggu lalu kita bahas juga ya Pak tentang sensori integrasi. Mungkin buat parents yang kelewatan IG live kita tentang sensori integrasi bisa lihat di IGTV kami berdua ya. Itu lengkap tuh. Jadi ada di IGTV-nya Mbak Maria, ada juga di IGTV-nya saya. Ada juga di YouTube-nya Mbak Maria ya? Belum Pak, yang di YouTube belum, di IG. Oh belum? Baru di IGTV aja gitu. Oke. Iya nih seru banget ya obrolannya. Nah ini kan sebenarnya sering banget jadi masalah ya motorik ini gitu. Tapi yang banyak keluar itu sebetulnya masalah nulis ya Pak ya. Padahal mungkin anak-anak yang turn out nggak suka olahraga gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang misalnya kalau ngelempar bola itu nggak pernah bisa tepat sasaran gitu, atau dia lemah nih kalau melempar bola nggak bisa jauh, cuman bisa deket. Atau misalnya anak-anak yang kalau lari tuh bisa nggak lurus, belok-belok atau mungkin malah nabrak gitu. Nah ini sebenarnya kan berkaitan juga sama masalah motorik gitu. Cuman banyak karena kita fokusnya selalu masalah akademik, jadi yang keluar tuh cuman masalah menulis gitu yang paling banyak ya. Padahal nggak cuman itu. Nah Pak, sebetulnya apa ya ciri-ciri anak yang motoriknya kurang matang gitu ya di saat perkembangan usianya tuh bisa dilihat dari mana sih? Jadi paling nggak parents tuh kebayang gitu, oh
ternyata anak saya Nah, motoriknya kurang optimal nih perkembangannya gitu. Mungkin bisa dikasih garis ya. besarnya, Pak. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang patokan, itu kita sebut namanya milestone atau tadi tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan motorik kasar pasti parents sudah sering banyak dengar dong gitu ya. Kalau bayi tengkurap itu normalnya 2-3 bulan, duduk 6 bulan, merangkak 8 bulan, menuju ke transisi namanya menuju ke berdiri itu 10-11 bulan, berjalan 12 bulan, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu di 1 tahun pertama. Nah, di antara usia 1 tahun sampai 2 tahun itu ada lagi patokan-patokannya. 14 bulan itu anak bisa merangkak menaiki tangga. Jadi kalau naik tangga itu kayak ngerangkak gitu tuh. Usia 15 bulan itu merangkak menuruni tangga. Kalau tadi 14 bulan itu merangkak menaiki tangga, 15 bulan itu merangkak menuruni tangga. 16 bulan itu melangkah menaiki tangga sambil berpegangan dengan 1 tangan. Jadi tadi ingat kalau yang 12 bulan sudah jalan, tapi jalan sama naik tangga berbeda. Tingkatannya lebih tinggi naik tangga. Nah, 18 bulan itu anak sudah bisa berlari dan sudah bisa berjalan mundur. Jadi ingat tuh, 18 bulan. Nah, 18 bulan sampai 20 bulan itu melangkah menuruni tangga sambil pegangan 1 tangan. Usia 21 bulan itu berjalan menyamping, jadi bisa berjalan menyamping. Usia 2 tahun itu sudah bisa melompat ke depan dengan kedua kaki sekitar 10 cm. Di usia 25 bulan bahkan sudah bisa melangkah menuruni tangga tanpa pegangan. Jadi anak usia 2 tahun dilihat loh ya, nanti kalau nurunin tangga kok masih kayak tadi ngerangkak, itu berarti masih ada di sekitar usia 15 bulan. Padahal di usia 2 tahun harusnya sudah bisa turun tangga dan naik tangga tanpa pegangan. Usia 30 bulan itu sudah bisa melempar bola tenis sejauh 2 meter. Jadi penting juga tuh ngajarin lempar bola gitu. Terus usia 36 bulan atau usia 3 tahun itu sudah harus mengayuh sepeda roda 3. Nah, hati-hati nih, karena seringkali kelewatan nih. Banyak orang tua yang meremehkan anak nendang bola, meremehkan melompat, meremehkan mengayuh sepeda, atau mungkin malah nggak punya sepeda di rumah gitu. Jadi ingat, 36 bulan atau 3 tahun itu sudah harus bisa mengayuh sepeda roda 3. Nah, di usia 3 tahun menuju ke 4 tahun, ingat, sudah bisa berjalan di 1 garis tanpa jatuh. Jadi biasanya kayak ngikutin garis tegel tuh, itu sudah tidak jatuh, jadi sudah 1 garis. Dan usia 4 tahun itu sudah bisa berjalan menaiki tangga dengan kaki bergantian. Jadi kalau yang tadi 3 tahun itu masih kakinya itu gini. Nah, kalau ini sudah bisa bergantian kakinya. Terus sudah bisa lancar dengan perubahan kecepatan, jadi sudah bisa ngerem. Jadi kalau 4 tahun tuh anaknya sudah bisa lari terus ngerem, nggak nabrak gitu. Dan sudah bisa menangkap bola menggunakan lengan dan tubuhnya. Jadi 4 tahun seperti itu. 5 tahun. 5 tahun itu sudah bisa melompat dengan 1 kaki. Jadi jumping jack itu sudah bisa. Dan naik turun tangga sudah bisa dengan membawa benda. Misalnya bawa tas kayak gitu. Itu usia 5 tahun. Jadi kalau anak TK sekolahnya itu udah di lantai 2 sudah nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Dia sudah bisa naik turun tangga tanpa jatuh dan membawa sesuatu lagi gitu. Dan usia 6 tahun sudah bisa melompat setinggi 25 cm dan sudah bisa naik sepeda. Jadi ingat tuh ayah bunda, parents semua, anak 6 tahun sudah harusnya bisa naik sepeda loh. Jadi kalau dia dan naik sepeda itu skill itu kalau sudah diajarin nggak bakal lupa, tapi kalau nggak pernah belajar ya nggak bakal bisa. Nah, terus usia 6 tahun juga melempar dengan akurat, menendang bola dengan bola yang sudah bergulir padanya. Jadi menendang bola yang tidak berhenti tuh. Kalau di usia 5 tahun tadi kan masih
bola yang stop gitu. Kalau 6 tahun itu sudah bisa main bola yang bolanya sudah diarahkan kepadanya gitu. Itu patokannya Mbak Maria. Di motorik kasar, di patokan motorik kasar. Nah, parent juga harus tahu nih patokan yang untuk motorik halus. Jadi, tadi yang saya sebutkan adalah namanya milestone motorik kasar. Nah, untuk milestone motorik halus itu sebenarnya lebih simpel karena lebih ke bagaimana si motorik halus itu mampu berkoordinasi pada kegiatan. Masih ada namanya refleks, grasp refleks. Nah, di usia 3-4 bulan itu seharusnya itu grasp refleks itu sudah mulai menghilang. Nah, hati-hati tuh kalau misalnya 6 bulan, 7 bulan kok dikasih jari masih genggam aja, itu justru bermasalah. Nah, perkembangan pertama kali untuk motorik halus adalah 3-4 bulan tadi kalau dikasih jari sudah mulai menghilang grasp refleksnya. Di usia 5 bulan, bayi sudah bisa lebih volunteer. Volunteer itu adalah disadari oleh si bayi. Meraih dan membawa objek dan bahkan ke arah mulut. Itu di 5 bulan. Di 6 bulan itu sudah bisa memindahkan mainan dari tangan kanan ke tangan kiri atau tangan kiri ke tangan kanan satunya lagi. Itu di usia 6 bulan. Di usia 9 bulan, bayi itu sudah bisa mengambil dengan kayak gini, dengan namanya pincer grab. Pincer grab itu sudah pakai jari-jari halus. Nah, usia 2 tahun itu sudah bisa menggenggam pensil seperti ini. Menggenggam pensilnya, jadi pensilnya dalam bentuk digenggam dengan telapak tangan. Nah, usia 2 tahun sampai 3 tahun itu memegang pensilnya sudah mulai jari telunjuknya udah mulai lurus kayak gitu. Nah, di usia 3-4 tahun itu memegang pensilnya sudah 3 jari. Nah, jadi sebenarnya memegang pensil yang benar itu adalah 3 jari. Dan usia 3 tahun sampai 4 tahun itu sudah bisa diberikan aktivitas menggunting, menempel, dan menggambar. Karena kenapa? Sudah bisa tadi tuh, pinch grab tadi tuh. Nah, di usia 5 tahun itu memegang pensilnya sudah harus normal. Jadi, kapan anak itu dikatakan megang pensilnya nggak normal? Kalau saat usia 5 tahun kok tidak terbentuk tadi kestabilan memegang pensil dengan 3 jari dan masih cenderung harus diingatkan terus, kembali lagi, gegem lagi, kayak gitu. Dan usia 6 tahun itu sudah bisa menggunakan pensil untuk menulis dan menggunting bukan dari bahan kertas. Jadi seperti menggunting kain, menggunting kardus kayak gitu. Itu di usia 6 tahun. Jadi tadi persiapan untuk mengajarkan menulis itu harus jauh-jauh hari. Dari semenjak awal sekali tadi. Dimatangkannya dari mulai 6 bulan bahkan. 6 bulan itu sudah harus dikasih mainan supaya dia bisa memindahkan tangan kanan ke tangan kiri dan seterusnya. Itu milestone atau tugas perkembangan motorik halus. Gitu Mbak Maria. Iya. Nah sebenarnya tadi menarik yang Pak Gun bilang, persiapan menulis bahkan dari sejak dini, dari awal bayi, dari telentang ke tengkurap ke telentang, itu kan sebenarnya awal banget kita latihan motorik. Betul. Yang nanti akan berpengaruh juga ke menulis. Terus ada penelitian juga bayi-bayi yang tidak merangkak, kan ada ya yang melewati tahap merangkak, itu biasanya menulisnya juga ini ya, ada challenge ya. Entah dia nggak kuat pegang pensilnya atau penekanannya kurang gitu ya. Jadi sebenarnya dari awal itu sangat berkaitan. Jadi buat parents yang mungkin sekarang sudah mulai mengetahui, oh ternyata anak saya ada tahap yang kelewati atau ada yang terlambat, sebelum lebih jauh terlambatnya mungkin bisa distimulasi supaya nggak jadi masalah yang lebih besar dan lebih susah ya. Kalau semakin terlambat kan penanganannya jadi lebih susah gitu ya. Yang tadinya mungkin bisa diolah sendiri di rumah, dilatih di rumah, tapi karena terlalu terlambat jadi harus terapi gitu ya jadinya. Nah, betul. Nah, mungkin kebanyakan orang tua kebanyakan orang tua gitu tadi tuh Mbak Maria, bahwa menyepelekan itu dalam artian atau mungkin nggak tahu ya. Jadi gini nih, entah nggak tahu, entah menyepelekan itu
misalnya contoh merangkak, yang nyantai aja gitu anak yang nggak merangkak, dan bahkan banyak yang bangga banget gitu, dok, anak saya itu pintar banget tuh, anak saya tuh nggak ngerangkak, tiba-tiba langsung jalan loh gitu, dengan bangganya, karena nggak tahu ya, jadi dengan bangganya itu mengatakan ya gitu. Jadi kenapa? Karena orang tua nggak tahu bahwa setiap pergerakan atau tugas perkembangan anak tadi mematangkan area-area di bagian area otak. Jadi kematangan sinap-sinap, jalinan sinaps yang ada di otak itu sangat tergantung pada tadi tugas perkembangan yang dilalui tadi. Terutama pada tugas merangkak. Merangkak itu adalah mematangkan corpus callosum, jembatannya otak kanan otak kiri. Jadi sangat penting sekali nantinya corpus callosum berdampak pada anaknya fokus atau tidak, anaknya terkoordinasi atau tidak. Jadi kalau nggak ngerangkak, kedepannya akan ada gangguan nggak? Pasti. Jadi akan berkemungkinan pada masalah tadi tuh yang berhubungan dengan corpus callosum, konsentrasi dan koordinasi. Jadi biasanya kalau nggak ngerangkak, biasanya nanti akan ya koordinasi berantakan, hiperaktif misalnya, dan fokus konsentrasi biasanya gitu. Iya, dan jadi, ini kita berdua sering ngalamin ya Pak, orang tua menceritakan betul. dengan bangga, dengan happy, sementara kita yang dengar deg-degan. Betul. Jadi kitanya itu Pak udah aduh dalam hati udah aduh orang parentsnya bangga banget gitu. Ya makanya parents sangat harus tahu tahapan perkembangan atau milestone tadi itu. Dan sekarang udah banyak di Google juga banyak. Tadi saya sudah upload juga di infografis saya tahapan demi tahapan tadi. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak perlu kalau zaman dahulu mah susah banget nyari informasi. Kalau sekarang sudah disediakan. Iya benar, dan di mana-mana ya, YouTube ada, di Instagram ada, di Google ada, betul. Gitu ya, di mana-mana sudah ada. Jadi memang parents emang sangat kami sarankan gitu ya untuk ngikutin nih tahapan perkembangan anak. Bahkan app-nya juga sekarang kan ada ya Pak ya, yang bisa kita entry tanggal lahir, kemudian akan ngasih info gitu, harusnya sekarang ngapain anaknya kayak gitu. Iya, sudah ada aplikasi. Nah, Pak, mungkin bisa dikasih ide nih Pak buat parents di rumah untuk menstimulasi motorik kasar ataupun motorik halus. Silakan Pak Gun, mau mulai dari mana dulu nih? Aktivitasnya seperti apa gitu yang murah meriah dilakukan di rumah? Ya, oke. Kalau membicarakan stimulasi, otomatis sebenarnya masih berpatokan pada si milestone tadi. Jadi misalnya contoh tadi tuh, jadi di milestone tadi kan sudah saya terangkan bahwa usia 18 bulan anaknya adalah melompat. Jadi tugas perkembangannya melompat. Nah, di area 18 bulan, di usia 18 bulan, perbanyak tugas perkembangan atau stimulasinya yang melompat. Melompat banyak banget. Bisa saja di lantai rumah kita mungkin dikasih lakban-lakban, pola-pola gitu, garis-garis atau lingkaran-lingkaran yang harus dilompati. Stimulasinya adalah melompat, pokoknya melompat itu nanti hubungan dengan jarak ke depannya sama melompat ketinggiannya, loncatnya gitu. Jadi atur permainan-permainan yang melibatkan melompat gitu. Nanti di set aja di rumah. Jadi misalnya 18 bulan tadi melompat ya agak kotor dikit nih, lantainya dikasih lakban. Biasanya kalau saya pakai lakban. Lakban nanti dibikin kalau kayak permainan orang zaman dahulu tuh, engkleknya ada kotak-kotaknya gitu tuh. Iya, nanti kan bisa dikasih tanda yang mana harus lompat dengan 2 kaki, yang mana harus lompat 1 kaki kalau udah agak besar. Betul. Ya gitu. Iya, jadi ngomongin masalah stimulasi adalah ngomongin tentang si tugas perkembangan tadi. Contoh, di 24 bulan tadi adalah tugas perkembangannya adalah naik turun tangga, gitu kan? Melangkah, menuruni tangga, dan menaiki tangga dengan berpegangan, dengan tanpa pegangan kalau 2 tahun. Nah, jadi set aja tuh. Aduh, misalnya gini nih. Aduh, aku di rumah nggak punya tangga, gitu. Tangga itu bisa digantikan dengan benda-benda aja, misalnya
kita punya dingklik, pakai dingklik. Kita punya misalnya kardus-kardus yang harus dilewati, ya itu bisa digunakan karena kata kuncinya adalah anak itu harus mengangkat kakinya gitu doang. Jadi nggak harus benar-benar naik tangga, tapi bisa saja tadi bekas-bekas kardus, misalnya kardus sepatu, kayak kardus apa, bekas-bekas atau mungkin botol-botol air mineral yang kosong yang nantinya itu diisi sama air, dijejer. Kenapa harus diisi sama air? Supaya tidak glinding gitu, supaya tidak bergerak gitu. Nah itu bisa digunakan untuk bahan stimulasi. Pakai alat seadanya, bahkan di dalam stimulasi itu the best stimulation is the parent's body. Jadi sebenarnya alat yang terbaik untuk menstimulasi anak adalah tubuh ayah bapak ibunya. Jadi misalnya bapak ibunya tinggal rebahan aja, suruh melewati pahanya bapaknya, suruh lewatin badan bapaknya misalnya gitu. Nah itu digunakan untuk stimulasi. Jadi stimulasinya menggunakan si tubuh orang tuanya. Nah itu tadi 24 bulan. Di usia 3 tahun tadi kan tugasnya adalah melempar bola pada orang dewasa yang berada jauhnya sekitar 2-3 meter. Kalau usia 3 tahun tuh, ya udah pakai bapak ibunya lempar tangkap bola gitu. Usia 4 tahun tadi menaiki tangga dengan kaki bergantian dan menangkap bola menggunakan lengan dan tubuhnya. Ya sudah, itu tadi pakai bapak ibunya untuk mengajak berinteraksi untuk lempar tangkap bola gitu. Usia 5 tahun tadi melompat dengan satu kaki, lewatin rintangannya boleh kaki bapaknya gitu. Nggak harus punya alat yang macam-macam kok gitu. Gunakan badan bapak ibunya untuk menstimulasi. Dan tadi sebenarnya yang PR banget adalah 6 tahun bisa naik sepeda. Nah sepeda itu nantinya untuk ngetes keseimbangan, kontrol dia itu mengayuh, dan seterusnya. Tapi sebelum jauh naik sepeda, sebenarnya bisa dites dulu dengan misalnya jalan di tempat, dengan kaki bergantian. Apakah anak sudah terkoordinasi atau belum? Gitu. Jangan tiba-tiba suruh naik sepeda, sedangkan tidak pernah diajarkan untuk koordinasi gerak kaki bergantian kanan kiri seperti itu. Itu yang harus dilakukan pada motorik kasar. Nah, sedangkan untuk motorik halus tadi, ingat tuh, tadi stimulasinya adalah kalau 6 bulan, bayi 6 bulan harus diberikan mainan yang nantinya anak akan tertarik untuk menggenggam ke tangan kanan, terus memindahkan ke tangan kiri. Nah, 9 bulan adalah permainan-permainan yang sudah bisa melibatkan waktu anak mengambilnya pakai jumput begini nih. Nah, kayak gitu. Terus tadi usia 2 tahun sudah harus bisa mencoret-coret dengan memegang pensel masih menggenggam begini gitu. Dan sebenarnya gini, kata kunci untuk motorik halus orang tua cukup sederhana. Apa? Kemandirian. Ingat. Jadi sebenarnya kalau mau motorik halus anak bagus, kata kuncinya nggak macam-macam. Asal jangan dimanjain aja, asal jangan dibantuin aja, asal jangan dibantu-bantu terus, itu akan membuat anak mandiri. Saat anak mandiri, motorik halusnya tanda sudah terkuasai dengan baik gitu. Jadi bukan kasihan. Kalau kasihan tuh gini nih, sini nak, nenek bantuin, bunda bantuin pakai sepatu gitu. Harusnya kasih sayang. Ayo ganteng, bisa pakai sepatunya sendiri. Ayo bunda liatin gitu. Jadi sebenarnya sama-sama punya waktu untuk anak, tapi beda tujuan. Yang satunya untuk manjain, untuk pakein sepatu. Yang satunya lagi adalah untuk punya waktu untuk ngajarin pakai sepatu. Jadi efeknya beda jauh antara makein sepatu sama ngajarin pakai sepatu. Tujuannya apa? Motorik halus. Tujuannya apa? Kemandirian tadi tuh. Gitu. Iya, tapi sebenarnya ya ini sering diceritakan juga nih sama parents ya, bahwa
kalau untuk meluangkan waktu untuk anak melakukan sendiri tuh memang makan waktu jauh lebih banyak ya Pak ya. Kayak misalnya kalau Iya, pakai baju betul. kita pakaikan kan 2 menit selesai gitu. Kalau anak-anak tuh bisa Iya, 5 menit, kadang 10 menit karena iya, baru masang satu betul. kancing udah main gitu kan, Iya, baru masang apa udah kemana gitu. Jadi memang challenge-nya adalah untuk menstimulasi ini emang kita harus sabar gitu ya, telaten dan emang menyediakan iya, lebih banyak waktu betul. sih gitu ya. Kalau kita mau pergi Iya, jam 8 ya dari jam setengah 8 tuh dia udah tinggal pakai sepatu sama pakai baju itu habis pasti setengah jam ya cuman kayak gitu. iya. Dan memang tadi tuh meskipun lama, tapi kan dampaknya adalah masa depan dia, gitu. Iya, Jadi betul. dampaknya adalah si anak akan mempunyai tingkat kemandirian yang luar biasa, gitu. Iya bener Pak. Nah terus Pak kalau misalnya ini, itu kan tadi Hah, kita kan banyak membahas anak-anak yang mm, masih usia 6 tahun ke bawah ya. Kalau misalkan mm, sudah usia SD atau mm. mungkin bahkan SMP gitu, nah ini stimulasi motorik Ya, ini masih diperlukan nggak sih Pak? jadi stimulasi itu disesuaikan dengan tugas perkembangannya. Jadi kalau namanya anak SD dan anak SMP itu sudah masuk ke tingkat yang namanya kompetisi, sudah masuk ke tingkat yang namanya efisiensi. Jadi berpacu dengan waktu, ketepatan mengerjakan, kehati-hatian, kontrol terhadap tanggung jawab pada aktivitas itu. Dan disesuaikan dengan si usia anak tadi. Misalnya contoh SMP. Ya anak SMP, bagaimana dia harus menyiapkan buku-bukunya sendiri, merapikan catatannya sendiri, gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan tugas perkembangannya dia. Anak SD juga sama, bahwa anak SD, misalnya contoh anak SD kelas 1, misalnya, gitu. Anak SD kelas 3, misalnya, gitu. Ya, sesuaikan dengan si tugas perkembangannya dia. Dari mulai bangun tidur, ngerapiin selimut. Kan kalau di bawah 6 tahun kita nggak ngomongin tentang kemandirian sehari-hari. Kalau di atas 6 tahun kita sudah ngomongin tugas perkembangan tadi difungsikan untuk kegiatan si anak itu. Berhubungan dengan tadi ketepatan, kecepatan, kehati-hatian, kontrol koordinasi. Jadi bawa airnya tidak tumpah, bikin susunya nggak berserakan, kayak gitu. Karena sudah mulai masuk ke tingkat fungsi sebenarnya dalam kehidupan si motorik tadi. Nah, Gitu, kalau Maria. misalkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang sudah terlihat ada hambatan motorik, berarti balik lagi ya Pak, kita tinggal lihat sekarang perkembangannya sama dengan anak umur berapa, lalu kita Betul. stimulasi mengikuti tangga perkembangan tadi Startingnya di itu situ. ya. Iya, betul. Jadi kita kalau untuk anak berkebutuhan khusus kita nggak akan lihat yang namanya usia kalender atau usia kronologis, tapi kemampuan di tingkat usia mentalnya tadi, di usia kemampuan dia ada di milestone berapa, gitu. Jadi kita nggak akan tuntut sesuai dengan usia kronologisnya kok, gitu. Iya, Makanya benar. kenapa kalau di klinik itu selalu diawali dengan assessment lagi gitu. Ya, jadi assessment itu untuk menentukan program yang tepat pada anak supaya efektif, efisien, dan tadi zone of proximal development-nya itu matang, berkembang dengan baik. Oke, nah parents sekarang kita udah masuk sesi tanya jawab. Silahkan untuk yang sudah punya pertanyaan boleh dituliskan. Ini udah di banyak nih Mbak Maria. Pasti. Ini udah banyak nih, jadi banyak. Oke, silakan Pak. Ini saya bacain dari atas aja ya, karena ini dari atas tadi udah banyak banget sebenarnya. Ini dari atas. Oke, ini dari Elvira Prabandari. Tadi sampai motorik. Oh, ini tadi ngasih tahu bahwa tadi sudah sampai di usia 4 tahun. Terus nih pendapat Mbak Maria dan Pak Gun soal balance bike gimana? Nah, ngomongin tentang balance bike. Jadi gini, sekarang itu udah banyak banget nih Mbak Maria.
teknologi itu sangat bervariasi. Mungkin dalam zaman dahulu cuman ada skateboard gitu ya. Skateboard udah ada tambahan lagi skuter. Nah sekarang sekarang ada nih yang namanya balance bike gitu. Sebenarnya buat Ibu Elvira Prabandari, semua tadi tuh yang melatih keseimbangan motorik itu bagus. Jadi balance bike termasuk salah satu yang sebenarnya anak pun juga akan belajar untuk menyeimbangkan kanan kirinya gitu kan. Tinggal nanti ngarahin tuh, itu juga koordinasi banget tuh antara si tangan, kaki dan keseimbangannya. Apakah itu bagus atau tidak? Bagus, karena itu adalah kemampuan yang kompleks juga, meskipun tidak sekompleks sepeda gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang bagus nggak bagus, balance bike pun bagus. Tapi ya itu tadi, kalau ngomongin tentang kalau berdampak pada tubuh kita ya, tubuhnya itu yang lebih kompleks yang lebih bagus. Misalnya contoh, komputer. Anak sekarang sudah tinggal voice aja kok, nggak perlu ngetik. Bagus nggak? Ya bagus untuk melatih verbalnya gitu kan. Tapi kan lebih bagus mana antara mengetik pakai suara, misalnya pada suatu hari nanti si komputer ngetik sendiri sama pakai jari-jari. Ya pakai jari-jari gitu. Jadi kayak gitu. Kecanggihan teknologi itu bagus. Dan itu juga melatih. Misalnya contoh tadi, mengetik dengan suara pun juga butuh kemampuan bahasa yang baik supaya jelas ditangkap oleh si komputer kayak gitu. Tapi kan kalau ngomongin tentang fungsinya, yang lebih kompleks tadi yang lebih bagus. Jadi sebenarnya gini nih, meskipun udah banyak komputer dengan kecanggihan tools yang mengetik cepat dan seterusnya, tapi menulis itu adalah sesuatu kegiatan motorik halus yang luar biasa dampaknya ke sinap-sinap di otak. Jadi tetap sampai kapanpun itu menulis nggak akan ditinggalkan kok gitu. Dan menulis adalah sebuah tugas perkembangan yang wajib akan harus dikuasai oleh anak. Gitu. Iya, jadi si balance bike ini mungkin bisa juga dipakai untuk awal ya Pak, sebelum mulai sepeda gitu. Jadi kalau memang udah usianya naik sepeda ya sebaiknya tetap sepeda gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang sebelumnya untuk tahapan sebelumnya boleh gitu ya pakai si balance bike ini. Iya. Pertanyaan berikutnya ini dari Rini Nuraini 080. Kalau terapi BRAS gimana ya Pak buat anak usia 7,5 tahun yang tidak merangkak pas bayi? Aduh, ini pertanyaan sensori sebenarnya, kita udah bahas waktu sensori. Jadi buat Ibu Rini Nuraini 080 itu sebenarnya kita udah bahas di pembahasan IG sensori. Jadi nanti Ibu bisa tonton kembali di IG Live waktu pembahasan sensori. Nah, saya akan jawab sekilas aja bahwa terapi brushing itu hanya digunakan untuk anak-anak yang tactile defensiveness. Tactile defensiveness itu adalah yang nolak taktil, nolak rabaan. Jadi bukan tujuannya untuk anak yang tidak merangkak pas bayi kok dikasih brushing. Itu salah kaprah. Karena kebanyakan kayak gitu Mbak Maria, banyak tempat terapi yang tidak mengerti fungsinya brushing itu apa, akhirnya semua di brushing aja gitu tuh gitu. Nah itu yang menyebabkan orang tua jadi bingung nih mungkin gitu. Karena jadi bingung, ini anakku nggak merangkak di brushing nih, kenapa nih gitu. Jadi tapi lebih lengkapnya nanti Ibu Rini Nuraini 080 bisa lihat di IG Live tentang sensori gitu. Iya. Nah ini Mbak Maria ada mau ditambahkan tentang yang brushing tadi? Sudah Pak, nanti silakan ditonton dulu ya? Dan boleh DM kalau misalkan masih bingung. Betul. Ya, jadi kalau masih bingung nanti bisa DM ke Mbak Maria atau saya gitu ya. Ini ada yang banyak menyapa nih. Eka_Artika13, selamat malam dok. Ini ada teman saya nih waktu kuliah di kedokteran, Rendra.
Roskar. Mantap Mas Gun. Jadi ini Dokter Indra ini sekarang di dokter kepolisian. Oke. Dari tadi Elvira, kalau stimulasi oromotor apa Pak? Aduh, stimulasi oromotor ada di pembahasan oromotor nih Bu. Jadi Ibu Elvira titik Prabandari nanti tolong lihat infografis yang ada di IG saya tentang stimulasi oromotor. Jadi nanti nih oromotor nih Bu di sini itu nanti ada 5 program besar, dari meniup, menyedot minuman, menggigit makanan, mengunyah dan menelannya. Nah, meniup nanti ada semuanya ada di IG infografis. Jadi nanti Ibu Elvira bisa lihat di infografis tentang stimulasi oromotor. Karena nggak mungkin dibahas di sekarang. Sekarang adalah jatahnya motorik kasar dan motorik halus. Kita akan bikin IG Gitu live ya. juga nggak Pak nih tentang oromotor kira-kira? Boleh. Itu juga menarik karena oromotor itu juga oromotor itu akan sangat berfungsi sebagai dasar untuk seorang. Jadi gini, sebenarnya kalau di dalam teori itu tidak ada yang namanya anak tuh introvert gitu ya. Anak itu pemalu gitu. Jadi gabungan antara pola parenting yang buruk, tidak disediakan wadah untuk berkomunikasi, tidak distimulasi untuk anak berinisiasi untuk bicara, dan kematangan oromotor yang tidak dimatangkan membuat anak itu jadi introvert. Anaknya jadi pendiam, nggak berani ngomong, takut, kayak gitu. Atau bahkan ada anak yang dia nggak cerewet akhirnya. Kenapa? Karena oromotornya ternyata belum matang. Nah, itu nanti kita bahas langsung sendiri di pembahasan khusus tentang stimulasi oromotor bisa. Gitu. Iya, boleh nih, menarik nih. Kayaknya banyak yang mau juga, Pak. Ya, boleh nanti kita bahas lagi. Nah, ini pertanyaan dari Shadi Brands. Gimana anak ABK bisa patuh? Aduh, ini pertanyaannya beda lagi. Parents, mohon maaf hari ini tentang motorik kasar. Jadi kita akan ngebahasnya di motorik kasar dan motorik halus. Untuk pertanyaan tentang kepatuhan itu nanti compliance itu berhubungan dengan kedisiplinan, itu nanti kita bahas beda lagi. Iya benar, ini boleh juga nih. Iya boleh. 1 jam sendiri. Iya, kebetulan ini saya udah diingatkan sama panitia karena sekarang udah jam 19.53. Panitia akan mengumumkan siapa yang mendapatkan giveaway berupa voucher Gojek sebesar 50.000. Silakan. Ya, untuk pemenang giveaway di sesi live kali ini adalah pemegang akun Eka_Kartika13. Semangat. Oke, buat pemegang akun Kartika_13 nanti tolong DM ke saya. Di DM disebutkan nama, alamat, dan nomor handphone yang ada aplikasi Gojeknya. Nanti akan panitia akan segera mentransfer giveaway-nya. Gitu. Nah, kebetulan tinggal kalau menuju ke jam 8 sih tinggal 5 menit lagi sih Mbak Maria. Apakah masih bisa waktu atau gimana? Ini kita baca pertanyaan lagi aja satu ya, satu dulu boleh, ya. Satu lagi. Ini ada yang nanya tentang menulis juga kayaknya. Oke, ya. Ini dari Widyasti Nova. Oh, ini teman saya juga nih. Dok, mau nanya, anakku 6 tahun belum bisa menulis sendiri. Masih tahap menebalkan. Gimana caranya agar anakku bisa menulis sendiri? Nah, jadi kalau ini anaknya menulis tapi baru tahap menebalkan. Berarti masih baru tahap mengikuti atau tracing namanya. Nah, tahapan setelah tracing itu adalah namanya imitation. Nah, jadi yang perlu dilihat lagi, dievaluasi lagi adalah apakah anak tekanannya udah bagus atau belum. Yang kedua, tipe memegang pensilnya udah benar atau belum. Yang ketiga adalah tadi tahapan namanya eye-hand coordination, koordinasi antara mata dan tangan. Nah, kalau dia tahapannya masih tracing, itu masih tahapan yang paling dasar, paling rendah. Naikin ke tahapan imitation. Imitation itu meniru. Jadi,
bundanya itu megang pensil juga, nih kayak gini, megang pensil juga, anaknya juga megang pensil. Nah, disuruh niru. Nah, mungkin nanti kita akan bahas khusus tentang si pre-writing gitu atau menulis. Karena itu nanti ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi tahapannya itu nanti anaknya itu meniru dulu garis ke bawah, nih kayak gini. Nanti dia niru. Nanti kalau sudah garis horizontal, niruin. Nah, kayak gitu. Kalau sudah nanti lingkaran, kayak gitu. Nanti kalau sudah nanti niruin bikin tanda plus dan seterusnya. Jadi nanti tahapannya dinaikin. Tapi sebelum menaikkan lihat evaluasi dulu. Tipe genggamannya udah bener atau belum? Tekanannya sudah bener atau belum? Nanti ada treatment khusus soalnya. Kalau misalnya pegangan itu treatmentnya apa? Tekanannya ke bawah juga kurang, treatmentnya apa? Contohnya mungkin parents pernah lihat ya, kenapa kok ada anak yang dikasih tugas di tempat terapi itu kayak mencocok paku. Jadi gambar dicocok-cocok gitu sampai bolong tuh gambarnya. Nah, itu untuk memberikan tekanan pada tekanan anak ke bawah, ke arah kertas gitu. Itu bagi problem yang tadi tuh. Jadi biasanya kalau di tempat terapi nanti akan di assessment atau dievaluasi mana yang masih belum matang dari setiap namanya prequisition atau prasyarat untuk menulis. Apakah tipe memegangnya, apakah tipe tadi tekanannya, apakah tadi tahapannya masih di tracing itu menebalkan paling masih bawah banget itu gitu. Naikin ke atas namanya imitation sudah dapat, naikin lagi namanya copying itu adalah contohnya udah anaknya nggak tahu proses membuatnya. Kalau imitation itu kayak ikutin gerak senamnya si instruktur, itu namanya imitation. Tapi kalau mengcopy itu adalah si tulisan misalnya si coretan tadi itu anak tidak tahu prosesnya, dia meniru coretannya gitu. Nah, itu mengcopy sudah selesai, baru naik lagi ke tingkat namanya instruction verbal atau dictation. Nanti di dictation aja, ayo bikin lingkaran, ayo bikin kayak gitu. Jadi nanti naikin lagi program-programnya. Jadi kalau masih di tahap tracing ya evaluasi tadi tuh, evaluasi tipe pegangan pensil, tekanan, koordinasinya, masih pretot-pretot atau tidak, atau sudah lurus, dan tadi tahapannya tracing tadi dinaikin ke tahapan berikutnya gitu. Iya, mungkin nambahin sedikit ya Pak. Ternyata ya silakan. Nah, jadi kalau untuk parents yang menemukan ternyata kok anaknya ada hambatan gitu ya, jangan buru-buru ya parents, maksudnya tetap dicek dulu apakah kenapa nih bisa terhambat perkembangan tahap sebelumnya, yang mana yang belum tuntas, yang belum matang, supaya kita matangkan dulu yang sebelumnya, baru kita akan naik level gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru untuk pengen cepet ngejar gitu ya, karena kalau buru-buru ngejar tapi ada yang terlewatkan juga tidak akan optimal gitu nanti ke depannya. Betul. Gitu ya. Jadi memang kita pelan-pelan aja memperbaiki yang memang masih terhambat gitu. Iya. Oke, Pak, udah di penghujung banget ya Pak kita. Iya betul. Nah, iya, pokoknya pesan saya buat parents semua, satu, jangan sampai tidak tahu yang namanya milestone atau tugas perkembangan. Itu sangat bahaya sekali karena nanti jadi kayak nggak tahu. Kayak gini nih, kayak jalan tapi nggak tahu habis ini apa. Nanti begitu ada lubang kecuklek gitu, atau jadi kayak kaget gitu ya. Nah, tahapan tadi atau milestone tadi ada di ini kok infografis saya. Jadi nanti bisa di capture, bisa di print out. Nah, kalau zaman waktu anak saya masih kecil-kecil dulu itu saya grafik milestone itu saya tempel di tembok. Jadi saya ngecek anak saya itu setiap hari, setiap minggu itu dicek, ini udah gitu. Jadi itu akan memudahkan supaya anaknya nggak
berdampak karena keteledoran orang tua tanpa melihat atau menstimulasi milestone-nya dia atau tugas perkembangannya dia gitu. Nah, kalau mendapatkan tadi hambatan, evaluasi kenapanya. Nah, nanti bedakan antara dia itu delay sama disorder. Kalau delay itu distimulasi mas selesai, tapi kalau disorder enggak, memang wajib terapi. Jadi memeriksakan ke tumbuh kembang juga nggak harus ABK kok. Jadi apakah anak saya sudah sesuai dengan usianya, itu bisa diperiksakan ke klinik tumbuh kembang. Jadi jangan sungkan-sungkan berkonsultasi sama ahli, ke Mbak Maria, ke saya, atau tadi membawa ke klinik tumbuh kembang gitu ya. Segera tahu itu lebih baik dan tahu arahnya. Habis ini menstimulasi apa itu akan lebih baik gitu. Iya, Itu aja pesan dari saya. Nah, setuju Mbak Maria banget ada nih pesan soal buat parent? konsultasi karena saya Ya. dan teman-teman yang juga psikolog itu kebetulan juga tetap saling bertanya gitu. Jadi kayak saya tuh Ya. suka ngecek ke teman saya gitu ya, bahwa Iya, anak saya ini betul. kira-kira perkembangannya kurang apa ya, udah sesuai belum gitu. Karena kan namanya Iya. anak sendiri kadang-kadang kita juga kurang teliti dan subjektif ya. Jadi memang Betul. parents jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, dan jangan mikir kalau misalkan dibawa ke klinik tumbuh kembang itu pasti anak bermasalah, enggak ya. Jadi lebih baik kita Iya. mengkonsultasikan supaya jangan sampai ada keterlambatan. Toh kalau misalnya ternyata berkembang dengan udah sesuai usianya, kita akan pulang dengan kabar gembira gitu kan sebetulnya. Oke, Iya, betul. nah mungkin untuk IG Live kita hari ini sekian sampai di sini, dan minggu depan kita Iya. akan ketemu lagi. Kita akan ngomongin tentang pemilihan sekolah ya, Ya, Pak ya. judulnya apa? Oke, ya. Jadi Iya. minggu depan parents, minggu depan kebetulan hari Jumat, bukan hari Kamis. Ini karena besok itu Lebaran Haji, jadi kita majukan ke hari Kamis. Jadi minggu depan standby di jam yang sama 19.00 di hari Jumat. Kita akan membahas tentang bagaimana memilih sekolah untuk buah hati ayah bunda, parents semua, gitu ya. Yang terbaik seperti apa itu kita akan bahas minggu depan. Dan kita juga Gitu. akan bahas Dan, termasuk untuk yang punya anak berkebutuhan khusus ya Pak. Jadi Iya, tetap betul. parents yang punya ABK silahkan tetap join kita minggu depan. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana memilih sekolah, termasuk apa itu sekolah inklusi, apa itu sekolah khusus, kita akan bahas minggu depan. Dan bagi parents yang masih menginginkan tema-tema atau topik-topik yang lain, nanti IG Live itu akan di-upload di feed. Nah, tinggal kasih komen di feed, di kolom komentar. Mau topik apa, nanti kita akan bahas dalam IG Live seperti ini. Gitu ya, Mbak Maria ya? Siap. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Oke, Jun. Terima ya. kasih banyak parents semua Sama-sama. yang sudah tune in dari awal. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Ya, malam.